Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Rodia Romadona Rosadi, Ratri Ninda Handayani, Nuraini Septivi Jati, dan saya sendiri Sundari Tripakati. Di sini kami akan menjelaskan mengenai ide yang kami bawakan, yaitu mengenai Samawa. Di sini Samawa sendiri mempunyai tagline yaitu Wish Your Wedding Samawa. What is the Samawa? Next slide. Samawa sendiri yaitu merupakan suatu aplikasi penyedia layanan jasa seputar kebutuhan pernikahan. Maybe aplikasi ini bisa dikatakan seperti Traveloka, hanya saja aplikasi ini berkaitan mengenai vendor-vendor kebutuhan pernikahan. Lebih jelasnya yaitu kami bekerja untuk menyediakan jasa penghubung antara pelaku usaha mengenai persiapan pernikahan kepada calon pengantin, serta membantu calon pengantin untuk dapat memesan kebutuhan pernikahan dengan menghubungkannya ke pemilik usaha melalui chat interaktif pada layanan di dalam aplikasi tersebut. What the reason kenapa kami memilih untuk menciptakan ide seperti ini? Alasan kami membawa ide seperti ini karena menurut kami semakin berkembangnya zaman ini sulit untuk menemukan kebutuhan pernikahan dengan banyak option yang uh, sesuai dengan impian atau harapan pernikahan mereka. Selain itu, banyak juga customer yang merasa sibuk untuk langsung terjun ke lokasi pelaku usaha penyewaan kebutuhan pernikahan ataupun penjual souvenir yang dibutuhkan. Dan juga banyak vendor pernikahan yang sulit untuk dipercaya oleh para calon pengantin, dan disinilah kami hadir dalam permasalahan tersebut untuk menjadi penghubung antara pelaku usaha dengan customer atau calon pengantin. Apa sih benefit yang didapat dari orang lain dengan aplikasi ini? Tentunya banyak sekali ya manfaat untuk pengguna layanan jasa aplikasi ini nantinya. Uh, karena pengguna akan diberikan detail informasi mengenai vendor pernikahan sesuai bidangnya dan diberikan rekomendasi vendor terbaik di wilayahnya masing-masing. Dan yang kedua juga aplikasi ini itu akan memberikan banyak opsi ke pengguna untuk dapat memilih vendor pernikahan yang cocok di wilayah masing-masing. Dan juga memberikan kemudahan pengguna untuk menyewa dan membeli kebutuhan pernikahan tanpa perlu datang ke lokasi. Selanjutnya ada produk overview, di mana pengguna dapat mencari vendor pernikahan dengan menekan tombol search dan mengatur sesuai lokasi pengguna. Lalu, pengguna dapat memilih barang atau jasa sesuai keinginan atau yang diperlukan dan bisa langsung menghubungi pelaku usaha melalui fitur chat. Selain itu, pengguna dapat melakukan pemesanan melalui fitur pesan di tampilan dan chat antara pengguna dan penyedia jasa dan barang, serta pemesanan dapat disesuaikan dengan ketersediaan jadwal untuk masing-masing pengguna dan vendor. Berikut ini merupakan bentuk dari aplikasi kami. Selanjutnya, ada market size, di mana market size ini yang kami tampilkan merupakan hasil observasi dan pengumpulan data melalui Badan Pusat Statistik Indonesia, di mana tentunya sangat membantu kami menentukan jumlah pelanggan dan penjualan ke depannya. Dari data tersebut, kami dapat menentukan potensi pasar dan bisnis kami, di mana dapat dilihat dari PPT kami menunjukkan bahwa potensi pasar yang cukup besar bagi peluncuran aplikasi kami. Apalagi kami merupakan perusahaan pertama yang membuat topik startup ini, di mana kami memperoleh TAM atau Total Addressable Market. Kami menggunakan acuan dari seluruh jumlah penduduk Indonesia, di mana mereka dapat menggunakan aplikasi ini karena pada dasarnya aplikasi yang kami luncurkan itu untuk semua umur. Jumlah dari nilai TAM ini sebesar 281 juta. Kemudian ada SAM atau Serviceable Available Market. Kami menggunakan acuan jumlah penduduk Indonesia dengan rentang usia 20 sampai 35 tahun, di mana kebanyakan masyarakat dengan umur tersebut memiliki keinginan untuk menikah. Nilai SAM dari hasil observasi kami itu sebesar 70 juta. Dan yang terakhir itu SOM atau Serviceable Obtainable Market, di mana kami menggunakan acuan jumlah penduduk yang siap menikah setiap tahunnya, sejumlah 2 juta orang. Hal ini tentunya menjadi nilai yang cukup besar untuk kami memiliki pangsa pasar yang menjanjikan, di mana sebesar 2 juta orang ini tentunya setiap tahunnya akan kemungkinan bertambah maupun berkurang. Next. Oke, inovasi model bisnis yang terus berkembang menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan oleh pelaku startup. Model bisnis yang dikembangkan secara teratur dan sistematis dapat menjadi bahan pertimbangan ketika pengambilan keputusan, pengembangan strategi bisnis ke depan, serta menjadi gambaran solusi ketika adanya masalah dalam proses pelaksanaan. Nah, salah satu inovasi model bisnis yang berkembang pada saat ini itu dikenal sebagai model bisnis kanvas atau biasa dikenal sebagai BMC.
Nah, model bisnis Canvas sendiri ini memberikan sajian model bisnis dengan pemetaan sebanyak 9 elemen di dalamnya, yaitu untuk penjelasannya sendiri itu yang pertama ada key resource, di mana key resource ini merupakan sumber daya di sini itu mulai dari pengolahan bahan baku, penataan SDM, lalu ada proses operasional. Nah, untuk sumber daya sendiri itu merupakan aset terpenting yang diperlukan untuk membuat model bisnis berfungsi. Nah, untuk e-resource Samawat sendiri itu ada aplikasi WA, Google Maps, dan infrastruktur server. Lalu untuk yang kedua ini ada key activities. Kegiatan utama dalam sebuah model bisnis itu sangatlah penting. Nah, hal ini itu akan menjadi fokus langkah dan persiapan ke arah mana bisnis itu akan dikembangkan. Melalui elemen ini akan digambarkan apa yang akan dilakukan perusahaan untuk membuat model bisnis yang dirancang itu bekerja. Nah, adapun kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan Samawa dalam mengembangkan bisnisnya itu, yang pertama itu ada menghubungkan vendor dengan pelanggan, lalu yang kedua itu ada pemeliharaan dan upgrade server, aplikasi, dan juga database. Lalu untuk yang ketiga itu ada key partner. Kemitraan kunci di sini itu merupakan jaringan pemasok dan mitra yang membuat model bisnis itu dapat berfungsi. Nah, partner dari Samawat itu sendiri adalah vendor pernikahan. Nah, lalu yang selanjutnya itu ada value proposition, di mana untuk proporsi nilai ini berisi gabungan produk dan atau jasa tertentu yang melayani kebutuhan segmen pelanggan spesifik. Nah, dalam hal ini, proposisi nilai itu merupakan kesatuan atau gabungan manfaat-manfaat yang ditawarkan perusahaan kepada pelanggan. Lalu yang berikutnya itu ada cost structure, di mana mengolah biaya secara efisien akan membuat bisnis yang kita jalankan itu menjadi lebih hemat dan bisa meminimalkan risiko kerugian. Nah, pada bagian struktur biaya ini menjelaskan semua biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasikan model bisnis yang telah dirancang. Nah, untuk cost structure dari Samawa sendiri itu ada bagi hasil dengan vendor, biaya pemeliharaan, dan perbaikan sistem, lalu ada biaya riset dan juga pengembangan. Lalu untuk selanjutnya ada customer relationship. Untuk customer relationship sendiri itu dapat dikatakan bagaimana cara perusahaan menentukan jenis hubungan kepada segmen pelanggan agar tercipta komunikasi yang baik. Berbagai cara yang dilakukan yaitu ada diskon dan promo yang menarik perhatian pelanggan, serta ada sebuah fitur yang khusus untuk pengaduan kritik dan saran kepada vendor. Lalu yang berikutnya ada channel. Untuk channel di sini itu sendiri itu menggambarkan bagaimana perusahaan berkomunikasi dan menjangkau segmen pelanggannya. Adapun elemen channel dalam Samawa ini yaitu memanfaatkan adanya media sosial, testimoni pengguna dari rating, dan juga iklan. Lalu berikutnya ada customer segment. Segmentasi pengguna aplikasi mobile Samawa ini merupakan calon pengantin. Lalu untuk yang terakhir ada revenue stream. Revenue stream sendiri ini merupakan inti dari elemen model bisnis Canvas, di mana elemen ini itu menggambarkan aliran pendapatan yang masuk ke perusahaan melalui aplikasi Samawa. Aliran pendapatan dari aplikasi Samawa sendiri itu berupa potongan ketika melakukan transaksi terhadap vendor. Next. Oke, untuk strategi marketing yang akan kita pilih, di sini kita punya 3 plan untuk strategi pemasarannya. Yang pertama itu ada digital marketing, di mana untuk digital marketing ini kami dapat melakukan pemasaran dengan membuat berbagai konten yang tentunya unik dan juga menarik di media sosial resmi dari aplikasi tersebut. Kemudian yang kedua ada iklan berbayar, di mana kami akan melakukan pemasaran dengan memasang iklan baik berupa konten di media sosial atau pemasangan iklan display. Kemudian yang terakhir ada earned media, yaitu melakukan pemasaran dengan membayar para influencer untuk mereview aplikasi yang kita buat dan memberikan informasi kepada followers mereka melalui media sosial. Next. Kemudian untuk competitive advantage dan competition analysis-nya, di sini keuntungan yang akan kami berikan yang nantinya dapat menjadi poin penting dan pembanding apabila muncul startup yang memiliki lingkup bisnis yang sama dengan kami. Antara lain, kami akan memberikan promo-promo kepada pengguna pada event-event tertentu, seperti malam takbir lebaran, ataupun misalnya uh, pada bulan-bulan tertentu gitu ya. Kemudian yang kedua itu kami akan memberikan MOU atau perjanjian yang tersedia di aplikasi untuk pengguna dan vendor agar menjamin transaksi yang dilakukan itu lebih aman. Kemudian yang terakhir kami akan menyediakan kemudahan akses dan proses pembelian barang dan jasa sehingga tidak membuat pengguna bingung. Next. Nah, mungkin ini jabatan dari tim kami ya. Ini ada saya sebagai hustler, kemudian ada Ratri sebagai hipster, Septi sebagai hacker, kemudian Sundari sebagai hipster. Next.
Oke, mungkin sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.